Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami di sini di Siraman Kolbu Sejuka Hati. Supaya nggak lemes, boleh deh pijit-pijitan. Ayo kiri. Kiri. Ayo kiri Ibu, jangan salah arah. Kiri. Salah. Ibu sudah betul. Ibu udah benar. Ibu udah betul nih. Udah benar ke sini kiri. Terus kiri dulu kiri. Oke, balik kanan. Iya, ketabrakan. Udah, ayo pijit-pijit ya. Bapak-bapak juga ikutan. Sudah cukup, terima kasih Ibu. Sampai sekarang saya masih heran, kiri kanan Ibu bingung kiri mana. Ya, kalau sudah segar nih saya ingetin juga Bapak Mirsa Dumaya, maaf sekali hati-hati penipuan dengan akun yang mengatasnamakan akun Siraman Kolbu ataupun Ustadz Danu. Ustadz Danu tidak punya sosial media. Nah, kalau Siraman Kolbu itu hanya ada di @officialmnctv. Itu gabung bersama dengan cara-cara yang lain di Instagramnya ya, @officialmnctv. Atau di WhatsAppnya di 0816 1745 3977. Yang sudah daftar belum direspon, bersabarlah karena antrinya panjang sekali. Jadi dan pendaftaran pasien narasumber hadir di sini juga gratis, tidak dipungut biaya apapun. Oke, tapi kalau perjalanan jauh yaitu akomodasi transportasi ya sendiri ya, kita nggak nanggung. Oke, Ustadz, ada tamu hari ini nih. Iya, sahabat saya ternyata murid Ustadz juga. Betul ya? Ustaz Zaki Mirza. Ya, tepuk tangan nih Ustaz Zaki Mirza nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya Bang Jack. Iya. Bukan Bang Jack. Tukang ngojek. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah. Mau sapa dulu nggak ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ngomongin tentang jangan banyak tertawa. Karena Alhamdulillah. hadisnya bisa mematikan hati ternyata ya. Iya. Tadi sekilas udah saya dengar nih Di mana? penjelasan guru kita. Tadi sekilas. Oh gitu. Secara gaib juga. Jadi memang hati ini kan barometernya manusia. Ya. Artinya yang dilihat sama Allah itu hati. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah nggak ngelihat penampilan, nggak ngelihat tampang, ya kayak ibu-ibu nih Allah nggak lihat apa kerudungannya lunas, apa masih nyicil tuh Allah nggak lihat. Gitu. Kerudungnya lunas, brosnya yang belum. Jadi yang dilihat adalah hati barometer dan salah satu yang bisa menyebabkan hati itu jadi kotor, rusak, yang tadi guru kita sampaikan. Artinya ketawa tapi ada unsur iri, dengki, ngejek, menghina. Jadi seakan-akan kita lebih dari mereka dan dia rendah dari kita. Makanya kalau Nabi SAW baginda Rasul beliau bersabda, al-hasad yuzilul qalba. Iri, dengki, ngejek itu bisa ngehilangin hati yang bersih. Jadi bawaannya kotor aja, hidupnya nggak pernah tenang tuh. Rungsing, was-was gitu Ustadz ya. Dapat 1 kepengen 5. Tetangga beli motor stres. Tetangga beli kulkas pintunya 16, tambah pusing lagi. Pintu apaan? Pintu kontrakan ya. Jadi memang ya itulah hati. Makanya siraman kolbu ini benar-benar nyiram kolbu kita. Kan kolbu tuh hati ya. Nyiram kolbu kita supaya biar hidup nih tenang, adem, sejuk, bersyukur, nerima ujian, nerima bahagia. Semuanya kan kita lakukan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Yang kita cari itu maksud dari hidup ini cuma Allah, kemudian tujuan hidup kita nggak ada lain cuma ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, tadi juga membahas tentang beberapa penyakit yang bisa muncul karena kita merendahkan orang. Ustaz pernah ngomong ke saya kalau kita mengejek atau mentertawakan orang tua kita sendiri itu timbul penyakit apa Ustaz ya? Iya, beberapa kali saya menemukan seseorang yang bersumpah. Jadi seseorang itu bersumpah kepada orang tuanya, saya tidak akan minta bantuan dari dia itu sebut ayahnya atau ibunya. Karena kesombongan dia sendiri.
Karena kejengkelan. mampu. Awalnya karena kejengkelan. Awalnya karena kejengkelan. Awalnya karena kejengkelan sehingga pada waktu dia jengkel itu dia bersumpah. Pada waktu dia marah itu malah bersumpah, aku tidak ingin meminta bantuan atau minta pertolongan. Itu kejadiannya apa? Insya Allah yang saya amati dan saya lakukan itu maksudnya saya berikan. Itu mohon maaf ya Bu ya, itu orang itu kena penyakit kakinya mengecil. Jadi gitu. Jadi dia sudah bersumpah tapi dengan kejengkelan itu malah kakinya mengecil. Jadi makanya tidak boleh. Kalau memang mohon maaf. Kalau memang ada anak dari saudara kita yang seperti itu, evaluasilah. Ya, ya. Insya Allah pasti dulu pernah bersumpah. Jadi bersumpah itu karena apa? Umpamanya begini, suatu ketika orang tersebut itu lagi pas kekurangan duit nih, terus minjem nih ke orang tuanya. Orang tuanya pas nggak punya, dia melihat orang tuanya punya, tapi orang tuanya pas nggak punya, benar-benar nggak punya. Aku nggak ada ini, marah nih. Tapi dia pulang itu di sini udah gerundel. Ya aku nggak akan. Nah, dalam gerundel dan jengkel ini dia bersumpah bahwa aku tidak ingin meminta pertolongan dari ayahku atau ibuku, yang penting itu. Nah itu nanti berangsur-angsur kalau memang anaknya masih ada dalam kandungan, persiapan nanti anaknya biasanya cacat. Itu saya amati sudah ada beberapa juga yang kali. datang sini kakinya tiba-tiba emang jadi mengecil juga itu juga bisa. Oh iya, dulu pernah ada. Iya. Iya, dia ngakuin. Iya, Saya pernah bersumpah seperti itu. Nggak boleh. Iya. Ya. Itulah hati harus dijaga ya Ustaz ya. Iya benar. Karena apa kata dalilnya itu yang ada segumpal darah yang jika baik maka baik seluruhnya. Jadi memang tadi barometer kalau hatinya baik, inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia benar, semua ikut benar. Iya. Tapi kalau dia rusak, semua ikut rusak. Jadi kitanya gimana hati? Itulah kenapa kita perlu sering zikir, dipimpin doa sama Ustadz Danu tuh supaya ngebersihin hati. Jadi dia kayak gimana sih kaca kena kotoran, kalau belum sampai semenit terus dihilangin langsung hilang. Tapi kalau udah seminggu numpuk, sebulan numpuk, setahun numpuk, walaupun hilang itu masih ada bekasnya. Iya. Jadi zikir itu ya tiap habis sholat, kalau perlu tiap waktu zikir kepada Allah biar nggak putus konektivitas antara hati dengan Allah gitu. Iya. Karena bisa dengan cara apapun hati kita tuh rusak, kotor sampai mati. Iya. Nah yang bikin rusak itu yang Ustadz bilang tadi tidak menghargai ciptaan Allah Ustadz ya. Iya. Kan ibu-ibu juga nggak pernah mesen nih model begini. Iya. Emang udah cetakannya begini. Casingnya udah kayak gitu. Udah casingnya. Kalau request mungkin minta kayak Krisdayanti gitu kan. Semua mirip semua. Udah apa adanya ya. Maksudnya berdoa apa gimana? Itu ya harap-harap cemas kan. Berharap. Jadi seperti itu. Iya. Jadi apalagi menghina ciptaan Allah itu yang bahaya sekali. Iya, karena kan jelas a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sejelek-jeleknya manusia itu ciptaan Allah yang paling sempurna, Bu. Jadi kalau kita yang menghina orang jelek berarti menghina apa yang sudah Allah sempurnakan. Ya nggak usah mikirin orang lain lah, kita aja juga jauh dari sempurna kan. Iya. Gitu. Oke. Kita mulai saja mendengarkan keluh kesah dari jamaah. Boleh Ustaz? Tarik, Mas.